Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni, NIM 17631147, berasal dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Jurnal. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah, saya di sini akan menyampaikan sedikit materi mengenai jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksi. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang sering terjadi dalam setiap bulannya dan selalu berulang-ulang. Perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Untuk jurnal umum, yang pertama terdiri dari dua kolom, yaitu debit dan kredit, untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, bentuk dari jurnal ini terdiri atas kolom tanggal, akun, keterangan, referensi, dan jumlah yang terdiri atas kredit dan debit. Semua transaksinya hanya dicatat pada satu jurnal. Yang ketiga, dilakukan setiap terjadi transaksi. Yang keempat, untuk jurnal ini, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan langsung setiap terjadinya transaksi. Yang kelima, pencatatan dapat dilakukan oleh satu orang. Yang keenam, digunakan hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang masih tergolong kecil, di mana transaksinya belum begitu banyak. Yang ketujuh, hanya memiliki satu jenis. Yang kedelapan, fungsi dari jurnal ini berdasarkan kegunaan dari jurnal tersebut. Sedangkan pada jurnal khusus, yang pertama terdiri dari banyak kolom, hanya digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi. Yang kedua, bentuk jurnal disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. Yang ketiga, transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jenis jurnal yang berbeda. Yang keempat, dilakukan secara periodik, biasanya setiap akhir bulan. Yang kelima, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara berkala dan kolektif. Yang keenam, pencatatan dilakukan oleh banyak orang. Yang ketujuh, digunakan oleh perusahaan besar dan memiliki transaksi yang sejenis dan terjadi secara berulang-ulang, sehingga membutuhkan teknik pencatatan secara khusus. Yang kedelapan, memiliki 4 jenis, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas, berdasarkan dari 4 jurnal yang telah dikelompokkan. Manfaat jurnal khusus. Yang pertama, pencatatan yang secara sistematis lebih mudah. Dalam hal ini, jenis-jenis atau pembagian dari jurnal ini ada 4, yang akan memudahkan pencatatan transaksi setiap tahun. Jadi, tidak lagi dilakukan pencatatan secara ulang, namun sudah dibagi penggolongannya masing-masing. Alhasil, laporan keuangan yang dibuat akan lebih terperinci, efisien, dan tersistematis dengan baik. Yang selanjutnya yaitu penggambaran data yang lebih jelas dan cepat. Karena dalam jurnal khusus kita sudah mengenali pengelompokan transaksi, maka hanya akan dimuat data sejenis. Misalnya saja data transaksi penerimaan barang, maka isinya hanya akan ada masalah penerimaan barang saja. Begitu juga dengan data penjualan barang, isinya juga akan berkaitan dengan transaksi penjualan barang. Jadi, data keuangan yang disampaikan akan tersaji lebih tepat, akurat, dan cepat. Selanjutnya yaitu proses postingan ke dalam buku besar akan lebih mudah. Banyak transaksi keuangan yang bisa diselesaikan dengan mudah. Hanya tinggal mencari akun yang digolongkan ke dalam transaksi tersebut. Karena semua datanya sudah dimasukkan sesuai dengan pengelompokannya.
Yang selanjutnya, pemeriksaan secara berkala menjadi lebih mudah. Auditor publik akan melakukan pemeriksaan ulang secara berkala. Pemeriksaan ini nantinya akan menyangkut pemeriksaan eksternal dan internal. Proses pembukuan dan pengemasan data akan lebih praktis dengan adanya jurnal khusus ini. Oleh karena itu, pemeriksaan ulang oleh auditor akan lebih mudah. Jenis-jenis jurnal khusus. Ada 4 jenis di dalam jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus penerimaan kas. Yang kedua, jurnal khusus pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal khusus pembelian. Yang keempat, jurnal khusus penjualan. Yang pertama, jurnal khusus penerimaan kas. Pengertian jurnal penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang atau uang tunai. Penerimaan uang tunai ini berasal dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai. Yang ketiga yaitu jurnal khusus pembelian. Pengertian jurnal khusus pembelian adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang ataupun bukan barang dagang. Yang keempat yaitu jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang secara kredit. Oke teman-teman, itu aja penyampaian materi mengenai jurnal khusus. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bingung kan bagaimana sih contoh format dari jurnal khusus tersebut? Yuk simak contoh berikut. Ini merupakan contoh format jurnal khusus pada jurnal penerimaan kas. Ini merupakan contoh format jurnal khusus pada jurnal pengeluaran kas. Ini merupakan contoh format jurnal khusus pada jurnal pembelian. Dan ini merupakan contoh format jurnal khusus pada jurnal pembelian. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number. Baiklah, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.